Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Safhanya kamu lihat. Insyaallah pada malam hari ini giliran saya lagi untuk memberikan pengajian Tarbiyatul Aulad fil Islam. Tadi karena hujan turun, saya hampir tidak datang ke sini. Tetapi terus berhenti, saya telepon Ustaz sana sini untuk menjemput saya. Ikan nih. Apa di situ judulnya? Halaman berapa ini? Di sini 94. Di sini halaman 94. Coba. Coba kita aja. Rabi kapan nih? Ada mini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi hali faqri zauji, pada waktu kehilangan suami, artinya perempuan itu pisah dengan suaminya, apakah pisah karena ditalak atau pisah karena suaminya meninggal. Orang Arab kalau perempuan itu meninggal suaminya dinamakan armalah. Kasih. Saya kalina. Nanti pisan. Ini fi hali faqri zauji, ketika kehilangan suami. Fakron itu artinya kurang. Jadi kalau orang Arab mengatakan fakru dami artinya kurang darah. Fakron kalau arti umumnya itu artinya orang yang tidak punya apa-apa. Nah, jadi macam semua ini harus penyesuaian arti. Tidak boleh diartikan secara literal, tapi harus
diartikan menurut yang dimaksud. Itu namanya makna murad. Makna murad, arti yang dimaksud, bukan makna alfaz atau makna lafz. Lupa ambil kacamata aku. Wa adamu maqdiratihi 'ala nafaqah, dan tidak mampu, adam itu artinya tidak ada, tidak mampu, maqdirati 'ala nafaqah, tidak mampu untuk memberikan nafkah, tidak mampu untuk memberikan nafkah kepadanya dan kepada keluarga yang ditinggalkan. Misalkan perempuan itu cerai dengan suaminya, punya anak, masih untung kalau suaminya itu masih bertanggung jawab untuk memberikan belanja kepada anaknya dan istrinya. Dalam agama itu selama perempuan itu masih dalam keadaan iddah, artinya sudah tertalak 1 dan 2 tapi masih dalam keadaan iddah, maka itu suami berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, istrinya dan anak-anaknya. Tidak boleh lepas tangan. Biasa kalau laki-laki tidak bertanggung jawab, dia talak istrinya, kemudian mendapatkan penggantinya jauh, tidak mengingat istrinya yang lama, artinya yang tertalak itu dengan anak-anaknya. Wa adamu maqdiratihi 'alal nafaqah, tidak mampu untuk memberikan nafkah. Apalagi di situ? Tu'inu kapan? Yu'inu 'ala daulah, yata'ayyanu 'ala daulah. Yata'ayyanu 'ala daulah itu tertentu kepada ad-daulah, negara. Negara yang harus harus menangani masalah itu. Kalau tidak ada suaminya ini perempuan yang tertalak, mati misalkan, ataukah meninggalkan pergi jauh. Ada hadis Nabi, walaupun tidak disebut di sini, dikatakan man kana lahu malun fali warasatihi, seorang orang tua yang mempunyai harta, terutama laki-laki, fali warasatihi, maka hartanya itu diberikan kepada pewarisnya. Kalau meninggal misalkan, tapi yang meninggal ini suami punya harta peninggalan, maka itu diserahkan kepada pewarisnya. Waman kana lahu dainun aw daya'un, apabila mempunyai dainun, utang, aw daya'un atau tanggungan yang wajib dibiayai, fa ilayya wa alayya, kata Nabi. Fa ilayya, harus melapor kepada Nabi. Nabi nanti itu kalau tahu, maka Nabi bisa mengambil dari harta, ya. Taruhlah, walaupun pada waktu itu belum ada yang namanya Baitul Mal. Karena Baitul Mal itu nanti pada zamannya Umar bin Khattab. Pada zaman Nabi, ya belum ada namanya, tapi ada. Ya. Belum ada namanya Baitul Mal, tapi ada. Audaya'un, atau mempunyai tanggungan. Bapaknya meninggal, lalu anaknya ditinggalkan, tidak ada yang bisa membiayai, maka itu kewajiban pemerintah. Pada zaman Nabi, karena Nabi sebagai pemerintah, sebagai Rasul juga, maka Nabi, bahkan pada waktu Nabi Muhammad SAW itu masih hidup,
kalau ada orang yang meninggal, dilaporkan kepada Nabi, ada orang meninggal. Nabi lebih awal menanyai orang itu, apakah orang yang meninggal itu punya utang, ataukah dia punya tanggungan, ada anaknya yang ditinggalkan, dan kebetulan orang itu tidak mampu. Maka Nabi menyuruh saja sahabatnya disuruh pergi untuk salat jenazahkan itu. Misalkan kalau rumahnya mau disalati, jadi sahabatnya yang disuruh. Nah, Nabi tidak pergi. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Nabi tidak pergi salat jenazah? Nabi lebih awal menanyai itu berapa utangnya. Ini terutama utangnya. Kalau diketahui sekian banyak utangnya, Nabi mengambilkan uang dari, taruhlah seperti Baitul Mal, diambilkan itu baru dibayarkan utangnya itu orang yang meninggal. Bahkan ada ulama mengatakan, ya, pertama-tama yang diupayakan itu membayar utangnya orang yang meninggal. Jadi Nabi itulah yang dilakukan untuk menyelamatkan umatnya, dia bayarkan utangnya itu. Karena pertama-tama yang ditanyakan juga itu dulu, kalau sudah masuk di liang lahat, itu termasuk utangnya. Yata'ayyanu 'ala daulah, itu ditanggung oleh daulah, oleh negara. Kalau yata'ayyan itu artinya tertentu. Daulah yang menangani itu. Antar iyaha ulai, untuk memelihara mereka itu al-atfal, anak-anak, bin nafakati, dengan nafkahnya. Di Saudi Arabia, anak-anak sekalian, pemerintah memang sudah membangun sekian banyak rumah. Perempuan-perempuan yang meninggal suaminya itu terus dimasukkan ke rumah itu. Misalkan apartemen, dia masukkan di situ. Kalau ada anaknya, masuk dengan anaknya. Lalu setiap bulannya pemerintah memberikan semacam mukafaah, jaminan makanan, minuman, dan apa kebutuhannya itu, selama dia belum bersuami. Nah, kalau kebetulan meninggal suaminya, terus ada yang melamar, sudah dipersunting dengan orang lain, ya sudah luar tanggungan negara, sudah menjadi tanggungan suaminya yang baru. Di sana itu, di Saudi Arabia, banyak sekali rumah-rumah yang dibangun oleh pemerintah. Nah, kalau ada yang janda, dimasukkan ke sini. Jadi bisa dikatakan rumah janda di situ. Orang yang membutuhkan janda silahkan ke sana. Ya, gitu. Dan sama saya di kampung saya di Takelas itu, hampir semuanya rumah itu ada jandanya. Rumah saya sendiri, karena bapak saya sudah meninggal, berarti ibu saya janda. Kakak saya suaminya juga meninggal, janda. Jadi 2 janda di situ. Hampir setiap rumah di situ, di lorong itu, ada jandanya. Ini janda punya kelebihan tersendiri. Karena besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika
memerintahkan sahabatnya untuk pergi perang dan mati dalam peperangan, itu biasa ada perintah Allah untuk mengawini, ya, istri yang ditinggalkan itu. Nah, itu sebabnya Nabi ketika kawin dengan perempuan, hampir umumnya sudah menopause. Sudah menopause dia. Sudah tidak haid lagi. Bagaimana bisa lagi? Kalau menopause perempuan itu tidak ada lagi gairahnya untuk meladeni suaminya. Tetapi perintah Allah ya, maka Nabi mengawini sebagai tanggung jawabnya, karena Nabi yang menyuruh mereka itu pergi berperang. Ya, terutama itu janda-janda yang memang tidak ada hartanya misalkan. Seperti Maimunah, Ummu Salamah, itu janda semua. Wa tamudduhum bikulli ma yahtajuna ilaihi. Kalau madda itu artinya memanjangkan. Jadi tamuddun artinya memberikan. Karena setiap orang yang memberikan sesuatu itu tangannya begini baru kasih. Jadi ini semua arti penyesuaian semua. Tidak boleh kalau kita artikan letter-let. Kalau kita artikan letter-let itu tidak sampai kepada maksudnya. Sehingga di dalam bahasa Arab itu diartikan itu bantuan. Kalau mengatakan imdad, imdad itu artinya bantuan. Karena ketika kita menyerahkan bantuan kepada orang, kita dari tangan kita, dari misalkan dari kantong kita, baru kita serahkan kepada orang itu. Wa tamudduhum bikulli ma yahtajuna ilaihi, dan memberikan mereka itu semua apa yang dibutuhkannya min asbabin maddiyatin, dari faktor apa? Maddiyah, materi. Asbabin maddiyah, materi. Apalagi kamu ini? Li ta'limihim. Ya, supaya harta yang diberikan itu li ta'limihim, untuk dipakai belajar. Ta'lim itu artinya mengajar. Artinya orang itu memakai uang yang diberikan kepadanya untuk dipakai ongkos belajar. Ta'lim. Wal infaqi alaihim, dan sebagai nafkah alaihim atas mereka, ila ayyakburu, sampai mereka itu besar. Apalagi ya sudah itu? Apa setelahnya? Yakburu wa yashubbu, sampai dia syabab. Syabun itu artinya pemuda, dewasa. Kalau orang sudah dewasa itu ya sudah apa? Sudah berhak untuk apa? Untuk memilih pasangan hidup. Kalau laki-laki sudah tumbuh kumisnya. Perempuan apanya yang tumbuh? Ini pasti ada perubahan itu kalau orang sudah menginjak umur dewasa. Pasti ada perubahan. Nah, biasa
perempuan itu datang haidnya. Nah, itulah sebabnya juga orang tua harus memberikan pelajaran kepada anaknya bahwa nanti kalau sudah umur sekian sudah akan terjadi begini. Karena banyak di antara anak-anak perempuan tidak tahu bahwa saya sudah dewasa ini. Bahkan biasa ada yang yang merasa khawatir kenapa ada begini. Kenapa? Karena orang tuanya kurang memberikan pengertian kepada anaknya. Di daerah tertentu seperti di Gorontalo itu, halo, kakakku kamu apa ngaji nak? Kamu tayyibmu. Iya. Assalamualaikum. Apa ngaji kan nak? Ini kemanakan saya. Di sini dulu belajar sampai sanawiyah. Saya semua yang tarik dari Sopeng ke sini. Sama dengan Andi Akmal. Adiknya Andi Akmal ini, Andi Akram namanya. Anaknya sudah ada di sini. Di SMP. Dan itu istrinya Andi Akram itu cucunya Guru Tak Saad. Cucunya. Dia sudah SMP kelas 1. Ila ayak buru sampai dia besar. Au yasubbu sampai dia pemuda, menjadi pemuda kalau laki-laki, menjadi pemudi kalau perempuan. Wa bidzalika tamna'u anhum asbaba syakawatihim. Dan demikian itulah dijauhkan atas mereka itu sebab-sebab kecelakaannya atau penderitaannya. Syakawa itu artinya kalau kepo itu adalah ini kafu ini. Nah. Kalau kepe syakka syuku istaka, yaitu mengeluh atau mengadu. Wan hirafihim. Apa yang saya ajarkan dulu, apa saya artikan inhirafihim? Apa? Bukan. Seperti apa itu melenceng? Apa? Ketimpangan. Sama. Ketimpangan. Biasa anak-anak itu beralih dari anak-anak menjadi puber. Nah, di situ perlu betul-betul diperhatikan oleh orang tua. Hadza ada ma yujibuhul Islam. Ini selain yang diwajibkan oleh Islam. Ini selain yang diwajibkan oleh Islam. Apa itu ala apa? Apa sambungannya? Ala man ya'lamu bi ahwalihim, bagi orang yang mengetahui keadaan mereka. Ya,
tentu terutama keluarganya kan, itu paling tahu keadaan keluarganya kalau tertalak atau mati suaminya. Yang lebih tahu lagi adalah jiran, tetangganya itu. Itulah sebabnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan kepada tetangga-tetangga itu, kata usikum bil jari, saya wasiatkan kalian tetangga berjar dengan tetanggamu, karena yang paling tahu keadaan tetangganya itu karena dia berdekatan dengan rumahnya. Segala sesuatu yang bisa diberikan bantuan sedikit banyaknya diberikan kepadanya. Masengogi amu pergi na rekod degaga tak berikan, apalagi yang lebih dari itu. Ala may ya'lamu bi ahwalihim, bagi orang yang mengetahui keadaannya, min takdimil auni, untuk memberikan. Takdim itu artinya menyerahkan, sama juga takdimil aun, memberikan apa, bantuan. Apa lagi situ? Wal muhadarah wat takaful, ya jaminan lah, jaminan. Tahqiqan liqaulihi alaihi salatu wassalam, pembuktian liqaulihi alaihi salatu wassalam terhadap sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fima rawahu Muslim, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ada dua kitab hadis yang sahih disepakati oleh ulama kesahihannya, yaitu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Masih ada kitab sahih yang lain seperti Sahih Ibn Hibban, tapi tidak disepakati itu oleh ulama. Termasuk apa? Musnad Al-Hakim. Tergolong semua kitab sahih, tapi yang disepakati oleh ulama hanya dua, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Muslim ini masih muridnya Imam Bukhari. Jadi biasa kalau di Ma'had Ali itu diadakan perbandingan mana yang lebih sahih antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, mayoritas ulama mengatakan yang paling sahih adalah Imam Bukhari. Cuma kalau ditanya apa kira-kira kelebihannya Sahih Muslim dibanding dengan Sahih Bukhari, kalau Sahih Muslim itu lebih apa? Lebih teratur, dan itu wajar sekali. Kenapa? Karena Imam Muslim itu belajar dari kitab Sahih Bukhari. Jadi dia sudah mempelajari, dia mengetahui bahwa kekurangannya Sahih Bukhari begini. Jadi Imam Muslim itu lebih apa? Lebih teratur. Tapi kalau pada hakikatnya itu Sahih Bukhari paling kuat. Kenapa kuat? Karena sanadnya Imam Bukhari itu lebih kuat daripada sanadnya Imam Muslim. Di sana itu ada dikemukakan oleh ulama hadis bahwa ada dua landasan di situ. Dasar pertama al-mu'asarah, yang kedua al-liqa.
Muasyarah artinya sezaman. Imam Bukhari itu betul-betul langsung menerima hadis itu dari gurunya waktu masih hidup. Jadi ulama hadis mengatakan tammul muasyarah, yaitu sempurna muasyarahnya dengan gurunya. Kalau Imam Muslim adalah kurang, naqisul muasyarah. Seperti misalnya Imam Bukhari, betul-betul dia belajar di situ. Kalau Imam Muslim yang penting pernah satu kali mendengar, dianggap itu gurunya. Tidak ada mulazamanya bersama dengan gurunya. Kalau sudah ketemu satu kali. Kemudian yang kedua yaitu al-liqa, pertemuan. Jadi kalau Imam Bukhari itu namanya tammul liqa, sempurna pertemuannya dengan gurunya. Kalau Imam Muslim ya qillatu atau naqisu al-liqa, kurang. Nah, itulah sebabnya hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari itu lebih kuat ketimbang hadis yang terdapat di dalam, terutama mengenai masalah sanadnya. Kenapa? Mendengar kata sudah sampai? Sudah sampai waktunya belum? Hah? Belum pi. Karena ada yang menghadap begini. Bahkan sebagian ulama kita itu mengatakan laulal Bukhari lama sannafa Muslim sahih. Seandainya tidak ada Bukhari, maka tidak ada Sahih Muslim. Coba. Seandainya tidak ada Sahih Bukhari, tidak ada Sahih Muslim. Karena Sahih Muslim itu hanya belajar dari Sahih Bukhari. Itulah sebabnya ada namanya mustakhraj. Jadi mirip-mirip saya dengan mustakhraj itu. Jadi hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari sebagai landasan, baru mencari hadis yang lain yang sama dan punya sanad yang berbeda. Jadi bisa saja. Man kana ma'ahu fadlun, ini hadisnya. Man kana lahu fadlun, qala Rasulullah man kana lahu fadlun, barang siapa bersamanya itu ada fadlun, ada kelebihan harta, kelebihan apa saja, kekuatan, kelebihan apa saja yang dia miliki. Man kana ma'ahu fadlu dhahrin, barang siapa yang bersamanya punya kelebihan zahar. Zahar ini kalau punggung. Kalau arti-artinya punggung. Kalau mau diartikan mengatakan siapa bersamanya itu kelebihan punggung. Masuk akal kira-kira. Tapi ini maksudnya punggung di sini adalah kendaraan. Karena apa? Karena binatang yang dikendarai itu di punggungnya, bukan di bataknya. Ada bangsa-bangsa, tidak usah saya sebutkan bangsanya, kalau masih gadis itu perempuannya cantik-cantik semua, wajahnya cantik, kemudian tubuhnya ramping. Tetapi manakala dia sudah bersuami, sama dengan apa itu bebek kalau jalan. Sama dengan bebek kalau jalan. Ya.
itu pantatnya keluar. Pantatnya keluar itu. Jadi kalau masih muda, belum punya suami, belum punya anak, cantik sekali. Tapi kalau sudah punya anak, sudah. Kalau kalian naik ke Makkah nanti, kalian bisa melihat banyak orang begitu. Terutama orang-orang yang naik haji kah atau naik umrah. Kayaknya pantatnya itu bisa kita duduk di belakang. Kayaknya. Jadi kalian nanti kalau mau saksikan silakan naik umrah. Anak-anak ini ma'had ini akan KKN nanti di Kairo. Katanya Ustaz Anas ini 3 bulan. Pokoknya dapat dapat keberuntungan. Kenapa baru tahun ini? Kenapa bukan tahun-tahun sebelumnya? Saya seandainya masih sehatkah, saya juga mau ikut. Saya ikutkan istri saya. Karena istri saya belum pernah ke Mesir. Istri saya sudah bawa 1 kali haji, 3 kali umrah. Pernah satu waktu pertama itu kita transit di Malaysia. Yang kedua transit di Dubai. Saya juga berusaha melihat Dubai. Kemudian transit di Bali. Jadi dia pergunakan kesempatan itu pergi ke Bali itu. Kalau saya tinggal kat dia, takut kak pergi. Hah? Karena terkenal kalau Bali itu apa namanya itu kota apa namanya? Apa namanya kota Bali itu? Oke, tahu Denpasar itu. Kota apa namanya itu yang di tempat pergi rekreasi? Apa namanya? Kutai apa? Apa namanya? Namanya Pantai Kutai. Yang saya takuti bukan kutainya, hutannya. Isinya kutai. Karena di sana orang pameran begitu. Nanti saya lari. Jadi istri saja yang ke sana keliling. Saya tinggal di rumah saja. Tidak usah. Man kana ma'ahu fadlu zahrin, kalau ada yang kelebihan tumpangan, artinya dia menaiki kudanya di satu orang, ya bisa orang bonceng di belakang kan. Apalagi apa itu fal yu'idda kan? Fal yu'idda bihi ala man la dhahra, maka dia harus berikan kesempatan untuk apa? Orang yang tidak mempunyai kendaraan. Wan kana ma'ahu fadlu zadin, barang siapa ada yang memiliki kelebihan. Apa kalau zad? Zad itu artinya bekal, hartalah. Karena kalau bekal saja itu, kalau tidak bawa bekal bagaimana? Artinya kita artikan anunya itu penyusuan adalah harta. Ya, jangan bekal saja, harta. Fal yu'id bihi ala man la zada lahu. Berikanlah kepada orang yang tidak mempunyai bekal, tidak mempunyai harta.
Ada dulu jam di sini, mana semua? Jadi orang bilang pantai Kutai, ada orang macam pantai Kutan, karena kutannya dibuka semua. Wa qauluhu, dan sabda Nabi, fima rawahu Tabrani, yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wa Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Fil mali haqqun siwa az-zakah. Pada harta yang kita miliki itu ada hak orang lain siwa zakat, kecuali zakat. Karena zakat memang merupakan kewajiban. Ya. Jadi di sini kata-kata hakun di sini kalau menurut Imam Abu Hanifah sama dengan wajib. Tetapi hakun sebenarnya itu ya orang lain bisa berhak mendapatkan itu kalau kita berikan kepadanya. Fil mali hakun siwa zakat. Pada harta itu ada kewajiban selain zakat. Apa lagi? Wa qauluhu fiha rawahu Tabrani, dan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Tabrani lagi, innallaha farada 'alal aghniyai ala apa? Ala aghniya'il muslimin. Sungguhnya Allah itu mewajibkan atas orang-orang kaya, orang Islam, fi amwalihim, pada harta mereka, biqadri alladhi yasha'u fuqara'um, sesuai dengan yang bisa diberikan kepada orang-orang miskin. Artinya sesuai kesanggupannya, berapa yang bisa diberikan kepada orang miskin. Jadi kalau ada orang yang minta-minta itu ya seberapa saja yang ada di kantong kita, kita kasih, tidak usah kita gengsi. Ya. Jadi tidak diwajibkan harus sekian, harus sekian. Sekalipun anakku sekalian, sampai? Hah? Sudah sampai? Hah? Sudah sampai balik. Nanti kita sambung lagi ya. Coba nak pulpen saya berikan dulu tanda. Kabeh ini. Untuk berkahnya pengajian kita ini, kita tutup dengan doa. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna bima nasina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa karrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa Al-Fatihah. Jadi anakku sekalian, karena ma'had sudah ada mini marketnya, belum pun sampai super, belum super pi, baru mini. Itu berkat bantuan Basnas Baru. Basnas Baru menghibahkan